Join our Cornerstone Indonesian Church service online at 11 a.m. Visit our YouTube channel, Salmiman Saud, CBM, or Facebook, Salmiman Cornerstone. Invite your friends and worship together at their homes. Thank you. God bless you. Join our Cornerstone Indonesian Church service online at 11 a.m. Visit our YouTube channel, Salmiman Saud, CBM, or Facebook, Salmiman Cornerstone. Invite your friends and worship together at their homes. Thank you. God bless you. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah saat ini. Kita akan segera memulai kebaktian pada siang hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Pada hari ini aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Kebaktian pada siang hari ini kita alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kalau di dalam buku nyanyian kita nomor 14. Kita akan sama-sama memuji Dia. Saudara juga menyanyi di rumah, katakan, how great thou art. Sungguh besar kau Allahku. Mari kita sama-sama nyanyikan, sungguh besar kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku
ku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Baik, ketiga. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacita amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat di Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Katakan maka jiwaku pun memujimu. Sekali lagi, sungguh besar Kau Allahku. Sama-sama. Maka jiwaku pun memujimu. Kenapa? Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita masuk dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa yang di surga. Terpuji Engkau, Tuhan Yesus, yang telah menyelamatkan kami. Pada saat ini kami datang kepadamu. Kami saat ini berada di rumah kami masing-masing. Kami hendak memuji Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau mempersiapkan hati kami masing-masing juga untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang akan memimpin pujian ini. Dan hamba Tuhan, penginjil Susan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga untuk Jessica di bagian piano dan Filemon main gitar. Tuhan, pakai kami semuanya untuk jadi berkat, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami yang berada di rumah ataupun di mana saja, persiapkan hati kami Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa, katakan amin. Amin. Saudara, kita melanjutkan puji-pujian kita. Kita lihat dalam buku nyanyian yang kita pakai, KPPK nomor 160. Nomor 160 ini adalah lagu pujian yang mengingatkan kita akan salib Kristus. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung, di mana Yesus akan mati di atas kayu salib. Dia akan menggantikan kita di atas kayu salib, mati di Bukit Golgota, tetapi dia akan bangkit kembali. Biarlah kita ingat akan salibnya. Saat ini mungkin kita dihalangi ingatan kita, pikiran kita dengan hal-hal yang susah. Tapi kita mau alihkan pikiran kita kepada salib Kristus. Mari saudara, 160, pernah kau dengar kisah salib? Yang di rumah juga sama-sama nyanyikan ya. Semua buka suara. Pernah kau dengar kisah salib, ia mati gantimu, darahnya mengalir dari rusuknya untuk menebusmu. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Baik, kedua saudara, pernahkah lihat kepalanya
bermahkota duri. Mereka tak tahu yang dibuatnya, ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu dan mati bagiku. Kasih yang ajaib bagimu ya serati. Pernah kau dengar ia berkata, genaplah bagimu. Pernah kau berkata, ku bersyukur kau mati bagiku. Yesus menderita bagimu dan mati gantiku. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Saudara, sungguh kasih Tuhan begitu luar biasa, begitu ajaib. Saat kita sedang susah, saat kita sedang tersendiri, saat kita merasa tidak ada kawan, tidak ada teman, ternyata Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat kita yang sejati. Nomor 150, Yesus sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati, saudara. Orang bisa tinggalkan kita, orang bisa jauhkan kita, bahkan orang tidak berani bersalaman dengan kita. Jarak kita bisa 6 kaki. Tidak bisa bertemu dengan orang lain. Tapi Yesus tetap adalah sobat yang sejati. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Sama-sama kita nyanyi ya. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya. Dan di dalam pelukannya, hatimu sentosalah. Saudara, pada hari ini Filemon akan menyanyikan satu lagu juga buat kita dengan permainan gitarnya. Biarlah Tuhan, biarlah apa yang dipersiapkan semua boleh jadi berkat. Sambil menunggu dia untuk menyanyikan lagu ini, mari kita nyanyikan tadi nomor 150 bait yang pertama ya. Kita ulangi sekali lagi. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku.
setiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Jadi berdoalah kepadanya, bersandarlah pada Yesus, berdoalah kepadanya. Ketika kita susah, ketika kita merasa berbeban berat, ketika kita merasa ditinggalkan, berdoa kepadanya. Karena apa? Karena Dia adalah sobat yang sejati. Karena Dia adalah sobat yang sejati. Satu-satunya, saudara. Teman-teman bisa tinggalkan kita, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saya mau serahkan kepada Filemon. Dia akan mempersembahkan puji-pujiannya untuk kita semua, biar jadi berkat buat kita sekalian. This is Great Things by Phil Wickham. And I chose this song because God is good, and in every time in our past, right now, and in the future, He will always be faithful. So this is Great Things by Phil Wickham. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what the Savior has done. See how His love
Terima kasih kepada Filemon yang telah menyampaikan puji-pujian untuk kita sekalian. Selanjutnya mari kita sama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Pada saat seperti ini kami datang ke hadapan-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami mau doa untuk gereja kami, Cornerstone. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin baik hamba Tuhan, gembala dari pusat sampai kami yang berbahasa Indonesia. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap pakai setiap hamba Tuhan, berikan kesehatan, lindungi semua hamba Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk sekolah yang ada di gereja kami, Cornerstone Academy. Oh Tuhan, anak-anak saat ini sedang libur. Guru-guru juga saat ini sedang libur. Kami mau mendoakan biarlah Tuhan seni campur tangan mereka harus belajar online. Tuhan pimpin semua yang mereka butuhkan juga. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada. Buat teman-teman ada yang sedang mencari pekerjaan, biar Tuhan yang tolong mereka supaya bersabar terlebih dahulu saat-saat seperti begini. Supaya tiba pada waktunya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Jikalau mereka saat ini sedang lemah tubuh atau sakit, Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami tetap ingat Om Mike yang ada di rumah, yang sudah sakit sekian lama, masa-masa lanjut usia. Tuhan senantiasa memberikan ketabahan, kesabaran pada Ibu Lili yang menjaganya. Kami juga berdoa untuk Om Doko yang ada di Seattle. Kemarin 2 hari lalu sempat masuk rumah sakit di ruang ICU. Demikian kemarin kami dengar kabar juga dia sudah boleh pulang ke rumah, sekarang boleh istirahat pemulihan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami doakan buat tante beserta anaknya yang di sana ikut merawat Om. Biar Tuhan pulihkan dia segera. Bapa di surga, kami juga doakan buat setiap keluarga-keluarga yang ada di gereja kami. Tuhan senantiasa memelihara mereka, melindungi mereka. Ada yang harus bekerja. Tuhan, Engkau yang tetap lindungi pekerjaan mereka. Bukan hanya lindungi pekerjaan mereka, tapi lindungi mereka sendiri keluar masuk. Kami doakan juga buat setiap teman-teman yang mesti ambil cuti di rumah selama beberapa minggu ini. Kami doakan untuk perusahaan-perusahaan mereka kerja, bos-bos mereka, agar Tuhan tetap pelihara mereka sehingga tiba waktunya buka kembali toko ataupun usaha, mereka tetap bisa stabil, eksis untuk membukanya. Kami mau serahkan seluruh rangkaian kebaktian ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan untuk hamba-Mu nanti sebentar lagi, Susan yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai dia Tuhan, jadikan berkat bagi kami semuanya. Segala yang sudah dipersiapkan supaya kami boleh dengar dengan baik, menjadi berkat buat kami. Dengar doa kami Tuhan, yang kami akan tutup dengan doa yang diajarkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari maka kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan pengakuan iman rasuli. Mari kita persiapkan hati kita untuk membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan nomor 417. Seperti rusa merindukan air, merindukan firman-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengar firman, kita berdoa dulu. Bapak Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul, beribadah bersama Tuhan. Biarlah Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu, menolong kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan memberikan kami Tuhan hati yang lembut untuk mengubah hidup kami dan mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini, sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dan kami usir, kami tangkis segala roh jahat keluar daripada ruangan ini. Hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ruang kebaktian kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-25 sampai 34. Kisah Rasul 16, Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai yang ke-34. Saya bacakan untuk saudara semuanya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga
terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara sekalian, tema hari ini adalah respon kita terhadap penderitaan. Saudara, apa yang kita lakukan pada waktu kita menghadapi wabah penyakit seperti saat ini? Ada wabah coronavirus 19 yang ada di seluruh dunia yang mengintai nyawa manusia, Tuhan, mengintai nyawa kita. Dan di mana orang pada takut, dan semua terutama kita di sini supaya kita stay home dan menjaga jarak selama 2 feet, selama 6 feet. Nah, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan di dalam keadaan seperti ini, di mana hidup manusia begitu rentah? Hidup manusia itu seperti kaca yang mudah retak. Apa yang kita sandarkan, saudara sekalian? Dalam keadaan kita sandar pada hidup kita yang mudah pecah ini, ataukah bersandar kepada batu karang yang kokoh, yaitu kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah batu karang kita yang kokoh, yang tidak bisa pecah, yang tidak bisa goyah dan kekal selama-lamanya, yang adalah kota benteng kita yang kuat. Dan saudara sekalian, kita berpaling pada firman Tuhan yang mengajar pada kita, di mana pada waktu Rasul Paulus dan Silas menghadapi penganiayaan di dalam penjara, di mana pada waktu kira-kira tengah malam, mereka bernyanyi dan memuji Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa mereka menghadapi penganiayaan, mereka tidak putus asa. Mereka tidak bersungut-sungut dan mereka tidak menangis ataupun mereka tidak bersungut-sungut atau mengomel. Saudara sekalian, maka mereka bersuka cita padahal mereka berada di dalam penjara. Dan pada waktu mereka menghadapi penjara, saudara, kenapa mereka bisa masuk ke penjara? Karena mereka memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang-orang di Filipi, di sinagog. Di mana pada waktu itu kita melihat ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung yang mengganggu mereka terus-menerus, yang berkata bahwa orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, yang memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Di mana Paulus dan Silas tidak mau mereka diganggu oleh roh tenung ini. Dan mereka dengan lantang berkata pada perempuan ini, "Demi nama Yesus Kristus, keluarlah engkau daripada perempuan ini." Dan saat itu juga roh itu keluar dari perempuan ini dan perempuan ini menjadi sembuh. Dan ketika pembesar-pembesar ataupun tuan-tuan yang menyewa perempuan ini melihat bahwa mereka sudah tidak ada menghasilkan uang karena peristiwa ini, maka mereka marah dan menyeret kedua orang ini kepada pembesar kota dan menghasut mereka bahwa kedua orang ini telah memberitakan
hal-hal yang bertentangan dengan tradisi adat istiadat mereka, dan bahwa mereka ini harus dihukum. Maka pembesar dan penguasa kota menyuruh mereka menyeret kedua orang ini dan mengoyakkan kedua baju orang ini, baju mereka dikoyakkan, dan di mana kedua orang ini dicambuk, saudara sekalian, dicambuk, dipukul, dan mereka dimasukkan ke dalam ruangan penjara yang paling di tengah dan dipasung kaki mereka. Di mana kita melihat pasungan pada waktu itu dibuat dari 2 papan yang digabung dengan jepitan besi, dengan meninggalkan lubang yang cukup untuk pergelangan kaki mereka. Dan di mana pasungan ini dapat direntangkan ke arah yang berlawanan, sehingga orang yang kakinya dibelenggu merasa sangat sakit sekali. Nah, orang ini dipasung karena mereka takut mereka lari, dan mereka juga mau menyiksa orang ini. Saudara sekalian, kita melihat bahwa di dalam kesakitan, penghinaan, dan penganiayaan, Paulus dan Silas memuji Tuhan pada waktu tengah malam. Mereka berdoa dan menyanyi memuji Tuhan. Kita tidak tahu nyanyian apa yang mereka nyanyikan, tapi kita melihat bahwa mereka memuji Tuhan. Dan kita melihat mereka bersuka cita. Dan makanya orang-orang di sekitar dari para penjara itu menjadi takjub bahwa mereka memuji Tuhan. Dan saudara sekalian, demikian juga saudara, kita melihat bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat ini. Ya, Tuhan mempunyai maksud dan rencana dalam kehidupan kita, di mana COVID-19 ini adalah suatu wake up call, suatu panggilan daripada Tuhan pada kita, supaya kita bangkit, supaya kita bangun dari tidur kita, supaya kita sadar, saudara sekalian, di mana kita melihat bahwasannya Tuhan ingin kita memanggil namanya. Di dalam 2 Tawarik 7:14 di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara sekalian, Tuhan ingin kita semua, saudara sekalian, bertobat, saudara. Untuk kita semua berbalik daripada dosa-dosa kita, meninggalkan dosa kita, berbalik kepada Tuhan. Dan supaya kita memalingkan pendengaran kita, telinga kita kepada panggilan surgawi, untuk kita berbalik daripada dosa-dosa kita, untuk kita bertobat, saudara sekalian. Semua kita ada di rumah. Apa kita lakukan, saudara sekalian? Kejahatan akan berkurang. Kita tidak akan berkeliaran ya kemana-mana, ya di mana kita melakukan dosa, saudara sekalian. Baik kita mendengarkan suara firman Tuhan, di mana kita aborsi juga akan berkurang, ya saudara sekalian. Dan kita boleh mengarahkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sudah tercatat di dalam Alkitab, wahyu Tuhan yang tertulis, dan adalah wahyu Tuhan yang tertinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Saudara sekalian, apakah kita bangkit memuji Tuhan daripada kita bersungut-sungut, saudara sekalian? Pada waktu murid-murid berada dalam ketakutan di dalam ombak yang besar, dalam angin yang besar yang menghembus perahu mereka, maka murid-murid berteriak-teriak, berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan,
Apakah Engkau membiarkan kami binasa? Di mana pada waktu itu Yesus tertidur di dalam buritan, hadapi ombak dan menghadapi badai yang besar ini. Nah, saudara sekalian, Yesus bangkit dan berseru kepada angin dan badai ini, diam dan tenanglah. Maka ombak dan badai dan angin itu pun teduh kembali. Nah, saudara sekalian, padahal kita gelisah, padahal kita ketakutan, maka Tuhan berseru kepada kita, diam dan tenanglah. Maka hati kita akan menjadi tenang kembali. Demikian saudara, dan pengalaman hidup saya. Pada waktu saya menghadapi penderitaan, saya dihina dan ejek orang, maka saya berseru, saya berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Saya mengatakan puji Tuhan, haleluya. Maka seketika itu juga ada mujizat. Seketika itu juga Tuhan memberikan aku kekuatan. Dan seketika itu juga langsung Tuhan memberikan aku damai sejahtera dan memberikan aku kekuatan untuk bisa menanggungnya. Nah, saudara sekalian, di dalam puji Tuhan, maka kita akan mendapatkan mujizat. Kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Pada waktu kita berseru puji Tuhan, haleluya, maka Tuhan akan memberikan kita ketenangan dan damai sejahtera. Demikian saudara, ada seorang dokter yang bekerja di emergency room di Italia. Seorang dokter Cina di mana dia terinfeksi COVID-19 ini. Di mana pada waktu dia terinfeksi, dia mengatakan dia mendapatkan ketenangan daripada Tuhan. Karena iman Kristen mengajarkan dia seperti ini. Dan saudara sekalian, dia mengatakan dia tidak akan tenang kalau dia bukan orang percaya. Dia tidak akan tetap tenang kalau dia itu bukan orang Kristen. Nah, saudara sekalian, dia berada dalam ketenangan karena iman kita dalam Kristus. Karena firman Tuhan memberikan dia ketenangan. Demikian saudara sekalian, mari kita bangkit. Mari kita instead daripada kita melihat kesulitan dan ketakutan, mari kita menjaga hidup kita daripada kebersihan, menjaga jarak. Mari kita mentaati firman Tuhan, mentaati kepada semua pemerintah yang telah menetapkan kita supaya kita berada di rumah, supaya kita stay safe, supaya kita tidak juga menularkan pada orang lain, supaya kita mencuci tangan kita, supaya kita juga memakai masker. Nah, itulah yang bisa kita lakukan pada saat ini. Dan memandang kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga wabah ini boleh segera berlalu di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, marilah kita pada saat ini memuji Tuhan. Seperti Ayub yang pada waktu dia diuji oleh Tuhan, mengalami penderitaan, di mana pada waktu itu dia menghadapi wabah, penyakit juga, di mana dia menghadapi kesulitan, menghadapi ujian dan pencobaan daripada iblis yang merongrong kehidupan mereka, merongrong keluarga, dan ada badai topan yang menghancurkan semua harta kekayaan mereka dan juga keluarga mereka. Di mana pada waktu itu Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam hal ini saudara sekalian, Ayub tidak berdosa dalam mulutnya. Dia tidak berdosa pada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan dalam keadaan seperti ini. Dan dia menang terhadap pencobaan ini, saudara sekalian. Mari kita tetap memuji Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dan kita saat ini bukan hanya memuji Tuhan, tapi kita berdoa juga. Kita tetap keep di dalam komunikasi dengan Tuhan. Kita tetap menjaga hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita dekat pada Tuhan, Tuhan akan tetap dekat pada kita. Itulah kata Yakobus, saudara sekalian.
Mari kita saudara sekalian berdoa setiap saat. Maka begitu kita berdoa, maka Tuhan akan memberi kelegaan pada kita. Begitu kita berdoa, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk kita bisa menanggungnya. Dan kita tetap menjaga kesehatan kita saudara sekalian. Untuk tetap menjaga apa yang dikatakan dokter. Untuk meminum vitamin saudara sekalian. Yang vitamin C dan vitamin D. Dan juga yang lain saudara sekalian. Untuk kita tetap boleh mempunyai kekuatan tubuh. Secara jasmani dan rohani. Untuk menghadapi penyakit ini saudara sekalian. Menghadapi virus ini. Saudara sekalian, marilah kita berdoa pada Tuhan. Saudara, di dalam Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Saudara sekalian, Paulus dan Silas berdoa pada tengah malam hari. Memuji Tuhan, saudara sekalian. Kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Dia menantikan pertolongan daripada Tuhan. Ayat ke-26 mengatakan, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga, terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara sekalian, pada waktu mereka berdoa memuji Tuhan, maka terjadilah mujizat. Terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga pintu penjara itu terbuka. Dan juga kita melihat terlepaslah belenggu mereka, pasungan mereka terbuka. Dan semua rantai yang membelenggu mereka terlepas semuanya. Dan pada saat ini mereka bebas saudara sekalian. Tetapi mereka tidak melarikan diri. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, mereka taat pada Tuhan. Mereka ada di situ. Mereka menyanyi memuji Tuhan. Dan kita melihat Tuhan mendengar doa mereka. Semua problem-problem mereka Tuhan selesaikan. Nah saudara sekalian, kita tidak bisa menyelesaikan problem kita sendiri saudara. Karena kita sendiri adalah sumber problem itu sendiri. Kita sendiri adalah manusia yang berdosa saudara sekalian sejak kita lahir. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara sekalian, kita harus berpaling kepada Tuhan. Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia akan menjawab doa kita. Yang memberikan mujizatnya pada kita. Di mana saudara sekalian mujizat terjadi. Akan memberikan ketenangan pada kita. Memberikan kita jalan keluarnya. Di mana bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu berada di laut Teberau. Dan Tuhan membelah Daud itu. Dan mereka bisa berjalan di dalam lautan ini dan bisa menyeberangi lautan yang menjadi kering itu. Seperti lagu ini, dia buka jalan saat tiada jalan. Dalam kasih dan anugerahnya, dia buka jalan padaku. Nah, saudara sekalian, demikian Tuhan akan memberikan jalan pada kita. Meskipun kelihatan pada waktu itu tidak ada jalan. Mungkin Tuhan menjawab doa kita. Memberikan kekuatan pada kita. Memberikan ketenangan pada kita. Meskipun kita akan menghadapi kesakitan. Ataupun dalam kematian sekalipun saudara sekalian. Tetapi di dalam keadaan seperti ini Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberikan hidup yang kekal pada kita dan memberikan kita ketenangan. Tuhan memberi kekuatan pada kita menghadapi semuanya ini. Sekalipun masalah tetap ada saudara. Tetapi saudara sekalian, mungkin Tuhan menjawab kita, memberikan hal-hal yang lain pada kita. Mungkin Tuhan tidak langsung spektakuler menjalankan mujizatnya. Tetapi Tuhan mungkin memberikan tetap ada masalah pada kita. Tapi Tuhan memberikan kekuatan.
sehingga kita bisa menanggungnya, saudara sekalian. Mari saudara sekalian, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Menantikan Dia, saudara sekalian. Dan Matius 37 ayat 7 mengatakan, mari berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Roma 8:28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara sekalian, Tuhan mempunyai maksud dan rencana atas yang terjadi pada saat ini, di mana Tuhan ingin manusia bertobat, ingin manusia kembali padanya dan kembali melaksanakan kehendaknya, agar terlaksananya firman Tuhan di dalam hidupnya, agar kehendak Tuhan, agar rencana Tuhan dalam firman Tuhan boleh tergenapi di dalam hidup kita. Mari saudara sekalian, kita menantikan pertolongan daripada Tuhan, berdiam diri di hadapannya, sehingga saudara sekalian, Tuhan akan membawa kita bebas dari semua persoalan kita dan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Dan yang saudara selanjutnya, saudara sekalian, pada waktu ayat ke-27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat bahwa pintu penjara itu terbuka, ia ingin menghunus pedangnya dan membunuh diri, karena ia menyangka semua orang sudah keluar melarikan diri. Tetapi saudara Paulus berseru dengan suara nyaring dan berkata di dalam malam gelap ini, kami masih ada di sini. Kepala penjara jangan bunuh diri. Dan semua tahanan masih ada di sini, saudara. Karena kedua tahanan ini semua tidak melarikan diri, di mana mereka, kedua penginjil ini telah mempengaruhi mereka hukuman-hukuman lain, di mana mereka semua taat kepada kedua rasul ini dan melihat semua mujizat yang terjadi, melihat kesaksian-kesaksian yang dilakukan oleh kedua rasul ini. Saudara sekalian, kita juga, saudara sekalian, kita melihat kepala penjara ini kemudian mengambil obor dan lari masuk ke dalam penjara itu, tengah-tengah penjara itu, tersungkur ke hadapan kedua rasul ini, berkata, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus aku perbuat? Dan berkata kepada mereka. Lalu kata Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, selanjutnya, setelah kita menantikan Tuhan, apa yang harus kita perbuat, saudara sekalian? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, keselamatan yang diterima kepala penjara ini adalah keselamatan penuh sebagai hasil dari penerimaannya atas firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yesus Kristus adalah jawaban dalam kehidupan kita, di mana kita sendiri adalah manusia berdosa. Kita adalah sumber masalah, saudara. Kita sendiri tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, karena kita adalah sumber dari masalah itu sendiri. Maka Tuhan Allah menyediakan jalan keselamatan pada kita. Dia begitu mengasihi kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat
6 mengatakan, akulah jalan. Yesus berkata pada murid-muridnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Yesus Kristus adalah satu-satunya kebenaran. Dan Yesus Kristus satu-satunya hidup itu sendiri. Yang akan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Terimalah Yesus Kristus, saudara sekalian, dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan saudara sekalian, Tuhan dalam bahasa Yunani di sini adalah kurios, yang berarti Tuhan, yang adalah yang empunya dalam hidup kita. Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Dia adalah yang penguasa dalam hidup kita. Yang di dalam bahasa Ibrani adalah Adonai, artinya Tuhan. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan. Dan di dalam hal ini, kata ini muncul pada waktu malaikat memberitakan berita keselamatan kepada gembala-gembala di padang Efrata dan mengatakan, inilah kabar baik ini berkata kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan yang adalah Juru Selamat. Yang adalah Yesus adalah Yosua adalah Juru Selamat. Satu-satunya pengantara adalah manusia dan Tuhan Allah. Di mana kita adalah orang berdosa yang tidak mungkin sampai kepada Allah Bapa. Di mana tuntutan Allah adalah sempurna. Di mana kita tidak bisa sempurna. Hanya manusia Yesus Kristus yang satu-satunya Allah utus ke dalam dunia yang dari surga. Di mana Yesus adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia yang sempurna. Dia mempunyai dua nato dan satu pribadi. Hanya dialah satu-satunya manusia yang sempurna dan Tuhan Allah yang sempurna yang boleh membawa kita kepada Allah Bapa. Di mana agama lain, tokoh-tokoh agamanya tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Hanya Yesus Kristus yang mengatakan, akulah, memang aku adalah Tuhan dan gurumu. Yesus Kristus mengatakan, aku adalah Guru dan Tuhanmu. Dan ini satu-satunya merupakan suatu penghiburan dan kekuatan bagi kita. Yesus mengatakan, aku adalah Guru dan Tuhanmu. Nah saudara sekalian, Yesuslah penguasa dan kita adalah hamba-hambanya. Kitalah yang harus melayani Tuhan. Kita adalah budak daripada Tuhan. Yang Tuhan adalah owner kita. Yesus Kristus adalah owner kita, penguasa dalam hidup kita. Saudara sekalian, mari kita datang pada Tuhan. Dan seperti daripada kepala penjara ini, di mana dia menerima mereka dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan menerima mereka di dalam rumahnya dan di mana seisi keluarganya juga dibaptis. Dan seisi keluarganya dia dan seluruhnya dibaptis dan diselamatkan. Dan dia menjadi gembira karena mereka telah menerima firman Tuhan. Baik saudara sekalian, kita juga mau bersuka cita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita akan menerima sukacitanya, menerima damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita. Di mana Yesus Kristus sebelum dia meninggalkan dunia ini dan kembali ke surga setelah dia menjalankan karya keselamatan, di mana dia datang ke dalam dunia ini, mati dan bangkit bagi kita pada hari ketika dia bangkit kembali dan naik ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia berpesan pada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara sekalian, apakah engkau telah dibaptis? Apakah engkau telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, di mana agama-agama lain tidak pernah mengatakan, akulah Tuhanmu. Mereka tidak pernah mengaku mereka adalah Tuhanmu. Dan saudara sekalian, mengapa engkau menyembah Dia? Saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi salah menyembah yang palsu dengan yang benar. Kita harus bisa membedakan yang benar dengan yang palsu. Mari kita menyembah satu-satunya Tuhan yang sejati, yang mengasihi kita sampai tuntas, yang mengasihi kita sampai kekal, saudara sekalian. Yesus Kristus yang rela turun dari surga, datang ke dalam dunia, mati bagi kita di kayu salib, menderita sengsara bagi kita, mengalirkan darahnya untuk dosa-dosa kita. Maukah saat ini saudara sekalian datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan, hari ini saya penuh dengan dosa. Saya mau mengakui dosa-dosa saya. Saya mau bertobat, saya meninggalkan dosa-dosa saya. Dan saya mau menerima Engkau, ya Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampunilah dosa-dosa saya, Tuhan. Biarlah darah-Mu yang kudus boleh membasuh semua dosa-dosa saya sampai saya kudus. Dan saya mau menerima Engkau, Tuhan. Mulai saat ini, menerima Engkau, ya Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat hatiku, sebagai Rajaku, sebagai Tuhanku, yang boleh mengatur hidup saya, yang boleh menguasai hidup saya dengan firman-Mu. Dan saya mau takluk kepada Engkau, ya Tuhan. Saya mau takut kepada Engkau. Saya mau hidup di bawah kedaulatan daripada ketuhanan Yesus Kristus. Saya mau bertobat. Saya mau hidup bagi-Mu, Tuhan. Saya mau menggenapkan rencana-Mu, firman Tuhan dalam kehidupanku. Dimanapun aku berada, aku menjadi saksi-Mu yang hidup. Maukah Engkau berkata seperti ini? Saya mau diselamatkan oleh Tuhan. Saya mendapatkan hidup yang kekal. Ada orang yang berkata demikian. Silakan angkat tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dimanapun engkau berada, acungkan tanganmu, datang Tuhan. Saya ada di sini. Engkau telah menemukan saya, Tuhan. Saya menerima Engkau, ya Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat yang lain yang mau mati bagiku, yang rela datang ke dalam dunia dari surga. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal satu-satunya. Saya mau, ya Tuhan, Kau adalah Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha besar, yang memberikan mujizatnya, yang mampu melakukan apapun untuk kami manusia. Aku rela, Tuhan, untuk diselamatkan oleh-Mu. Aku mau meninggalkan dosa-dosaku dan hidup kudus di hadapan-Mu dan hidup suci. Saya mau. Ada lagi? Silakan acungkan tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Acungkan tanganmu. Engkau telah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, dimanapun kau berada, mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Mari silakan bangkit berdiri yang telah terima Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami mau bersama dengan kepala penjara ini menerima Engkau, ya Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Di mana sebagai Paulus berkata, kami menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Engkau akan diselamatkan. Engkau akan dapatkan hidup yang kekal. Malam ini, jikalau engkau dipanggil Tuhan, engkau meninggal dunia hari ini. Engkau sudah tahu engkau kemana akan pergi. Engkau akan berada di surga. Karena engkau sudah punya kepastian keselamatan. Engkau sudah tahu pasti engkau akan dapatkan hidup yang kekal. Jaminan keselamatan ini sudah ada di tangan Tuhan Yesus Kristus yang berikan pada engkau. Engkau sudah menerima Tuhan Yesus dalam hatimu. Engkau sudah menerima jaminan keselamatan itu. Mari saudara sekalian, kita tetap berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam anugerahnya. Di dalam kehidupannya yang sudah membebaskan engkau daripada dosa. Daripada kuasa kematian.
daripada iblis, daripada hukuman yang kekal. Dia membebaskan kau, memberikan hidup yang kekal di surga. Kami ucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk cinta-Mu ya Tuhan, yang begitu besar Kau berikan padaku. Begitu besar Kau berikan pada kami. Biarlah mulai hari ini kami mau hidup bagi-Mu. Kami tidak akan hidup ketakutan lagi. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam kebaikan, anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menopang kami. Firman-Mu terus menolong kami akan hidup di dalam ketaatan ke firman-Mu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di dalam family daripada Tuhan. Amin. Kita bersyukur setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih buat Ibu Susan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati dia, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Selanjutnya saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita persiapkan diri kita masing-masing untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan komitmen kita di rumah masing-masing, apa yang mau kita berikan pada Tuhan. Kalau saudara memberikan berupa cek, saudara cukup untuk tulis cek, kemudian di foto ceknya, lalu send WA ke saya. Ya, ceknya tulis CEBC, Cornerstone Evangelical Baptist Church. Jadi kirim ke saya. Tapi kalau saudara tidak pakai cek, saudara bisa masuk ke dalam website yang ada di ini. Ya, saudara lihat nih websitenya, saya lampirkan. Tinggal klik, kemudian tulis Indonesia ya. Tulis Indonesia, baru seberapa saudara mempersembahkan, nanti tinggal klik ikuti petunjuk. Kalau saudara memberikan secara cash, maka masukkan dalam amplop sekarang ini, tulis tanggalnya, karena nanti waktu yang akan datang kita akan hitung kembali, serahkan ke gereja. Karena sekarang kan nggak bisa diambil ya. Nanti waktu kita diberi kesempatan kumpul di gereja kembali, semuanya akan serahkan kepada saudara Lani. Nah, saudara, persembahan yang sudah kita terima selama 2 minggu yang lalu, lebih kurang 140 US, itu sementara ya. Itu sementara karena belum dijumlahkan dengan apa yang saudara berikan pada Tuhan ya. Mari saudara, kita akan sama-sama nyanyikan sebuah lagu. Lagu 326, judulnya itu Jadikan Aku Saluran Berkat. Ya. Jadikan aku saluran berkat, sebagai respon kita lagu persembahan kita. Sama-sama nyanyikan ya. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu, yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanku, tentang pengampunannya,
bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupku. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita masuk dalam doa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan kepada pekerjaan Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, kembalikan berkat-berkat Tuhan kepada mereka juga. Oh Tuhan, berkati setiap keluarganya. Dan pakai Tuhan uang yang mereka persembahkan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saudara, tibalah waktunya kita mendengarkan warta gereja. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung bersama-sama di dalam kebaktian online Cornerstone. Kita bertemu setiap minggu jam 11 pagi di rumah masing-masing, atau yang bawa cellphone, pakai cellphone masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Yang kedua, saudara, kita juga mau mengumumkan bahwa pada tanggal 10 April, catat tanggal 10 April, hari Jumat, kita akan memperingati Jumat Agung. Jadi untuk berbahasa Indonesia, kita akan bersama-sama beribadah jam 11 siang. Jam 11 siang, itu hari Jumat, catat ya, hari Jumat, Jumat Agung. Dan kalau saudara ikuti kebaktian yang berbahasa Inggris atau gabungan semuanya, pada hari Jumat jam 7.30. Jadi catat juga saudara, jadi Jumat Agung itu pagi kita yang berbahasa Indonesia jam 11 pagi, malam ada kebaktian gabungan dengan pusat itu berbahasa Inggris jam 7.30. Jangan lupa. Dan pada hari Minggunya seperti biasa kita mengadakan Paskah, dan hari Minggu jatuh pada Paskah juga jatuh pada hari Minggu, jadi itu kebaktian umum jam 11 siang. Kemudian ada satu hal lagi, untuk selanjutnya kira-kira jam 1 siang, saudara, nanti akan saya kasih link, itu kebaktian gabungan dengan pusat. Saudara bisa ikuti juga ya. Kemudian yang selanjutnya, kami gereja Cornerstone dari sini mendoakan dan untuk Ibu Doko dan Pak Doko yang ada di Seattle ya, supaya Tuhan senantiasa memelihara kesehatan khususnya buat Undoko, supaya Tuhan lindungi, pelihara, dan dia bisa pulih kembali seperti sedia kala. Dan untuk semua teman-teman dimanapun Anda berada, kita tetap aktif, share, tetap komunikasi melalui WhatsApp kita yang ada ya. Jadi ini semua sudah merupakan warta pada hari ini. Dan untuk step-step kebaktian online kita, kita ada lampirkan melalui pengumuman tersendiri ya. Jadi kita kebaktian online tapi seperti kebaktian di gereja, tetap pakai Alkitab, tetap pakaian rapi ya, kemudian duduk dengan tenang, fokus, tidak ke Google, ke YouTube yang lain, tidak ke Facebook, ke WhatsApp, tidak balas-balas kemana-mana, tidak ya. Kita fokus untuk dengarkan firman Tuhan ya. Dan beberapa tahap lagi yang lain saudara bisa membacanya nanti. Mari kita tutup kebaktian kita dengan nyanyi doksologi, kemudian doa berkat dan amin song. Mari kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus,
Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Anda, menyertai keluarga Anda, menyertai pekerjaan Anda, menyertai kesehatan Anda dan sanak famili Anda, menyertai juga kehidupan rohani Anda, pelayanan Anda, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Semua silakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian sampai di sini.